Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang bertata tinggi di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang menghantarkan kami di pagi hari ini. Ya Tuhan Allah, sebelum kami melangkah untuk melakukan aktivitas kami mau terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Pada hari ini kita bertemu kembali dan kita disapa oleh firman Tuhan yang didasarkan pada 1 Petrus 4 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adalah hal yang lazim ketika seseorang bersukacita dalam kehidupannya oleh karena sesuatu hal yang membuat dia memperoleh keuntungan, memperoleh keberhasilan, kesuksesan, atau prestasi yang lain. Penambahan-penambahan, baik itu harta kekayaan, ataupun yang dia peroleh untuk membuat dia senang, bergembira di dalam kehidupannya. Dan bagaimana seseorang mampu bersukacita dalam keadaan yang sulit, yang susah? Bukankah ketika sesama kita bersukacita, kita pun ikut bersukacita? Dan sesama kita sedang bersedih, kita pun ikut bersedih. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tertawalah bersama dengan orang yang tertawa, menangislah bersama dengan orang yang menangis. Lalu bagaimana ketika firman Tuhan pagi ini menyapa kita, mengatakan dan mengajak kita untuk bersukacita di dalam penderitaan Kristus? Itu adalah hal yang sangat sulit. Penderitaan yang seperti apa? Bukankah penderitaan adalah hal yang membuat kita takut? Jangankan bersukacita, jangankan bergembira, untuk tetap bertahan hidup pun itu adalah hal yang sulit untuk kita lakukan. Tapi Kristus mengajak kita bukan malah ikut di dalam keadaan sedih, susah, dengan penderitaan yang Kristus hadapi.
Tapi kita malah diajak untuk bersuka cita. Artinya ada pengharapan baru bagi orang percaya. Dia ikut serta di dalam sukacita, yaitu kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus dalam kehidupannya. Keselamatan yang diberikan Yesus Kristus melalui kematiannya. Sebab dia mati agar kita hidup, kita memperoleh keselamatan, kita menjadi umat tebusan Allah. Itulah yang kita sukacitakan, yang kita rasakan, yang kita pestakan pada perayaan hari kematian Tuhan Yesus yang akan kita sama-sama rayakan pada Jumat Agung, Jumat yang akan datang. Kita diajak untuk bersukacita meskipun keadaan yang Yesus rasakan bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Siapa yang mampu memberikan dirinya? Siapa yang mampu mengorbankan nyawanya untuk orang lain? Adakah yang kita temukan dalam kehidupan kita yang mampu memberikan hidupnya, menderita, supaya kita bersukacita? Bukankah adalah hal yang tidak wajar ketika kita menderita, orang lain malah bersukacita? Atau sebaliknya, bagaimana perasaan orang yang sedang menderita, sementara kita bersukacita? Itu bukanlah sesuai dengan kehendak Allah dalam diri Yesus Kristus. Karena supaya setiap orang beroleh kehidupan yang kekal, bersukacita di dalam kehidupannya, oleh karena keselamatan melalui Yesus Kristus dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya. Kita bersama bersukacita karena penderitaan Kristus. Tapi bukan hanya sampai di situ saja, tetapi sebagai orang Kristen, kita diminta untuk tetap percaya kepada Dia. Hidup sesuai dengan kehendaknya. Bukan sebaliknya malah malu menyaksikan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tetapi dengan sikap hidup, tindakan, cara kita untuk menjalani kehidupan kita, terlihat bahwa kita adalah benar-benar orang-orang tebusan Allah. Orang-orang yang sudah dibayar mahal oleh darah Kristus Yesus. Dan orang-orang yang memperoleh kehidupan, yaitu karena kematian Yesus, kita hidup oleh darahnya. Kita hidup oleh keselamatan yang diberikan kepada kita. Janganlah kita malu, melainkan marilah kita memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Kita memuliakan Dia yang sudah datang, yang sudah mau, yang sudah menderita untuk hidup kita. Melalui hidup kita yang terus dan selalu memuji, menyembah, memuliakan Allah dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya menyertai, menguatkan, dan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.